filosofi, kapitas lekta, dan prognosis sebagai nama rubrik-rubriknya. Majalah Dokter memiliki style yakni clean, smart, and modern, sesuai dengan harapan masyarakat terhadap profesi dokter yang harus bersih dalam penampilan, pintar dan cerdas, serta selalu memperbarui keilmuannya. Majalah Dokter berkonten dari 3 hal yakni friendship, humanism, and philosophy. Isi majalah Dokter harus berkarakter dan mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi budi luhur, kemanusiaan, serta mengedepankan persahabatan. 3 materi yang menjadi ruh dalam setiap naskah yang akan dimuat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, santi om, salam kebajikan. Selamat datang di kegiatan peringatan Hari Dokter Nasional tahun 2021 dengan tajuk Save the Savior. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Majalah Dokter, Ikatan Dokter Indonesia, LPPM Lingua, dan Arek Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Maulana Hanif Ibrahim selaku moderator pada sore hari ini. Ya, sebelumnya kita bisa mendengarkan sedikit sambutan dari Dr. Marta Kurnia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya, monggo Dr. Marta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat para narasumber, Dr. Pujo Hartono SPOG, Dr. Brahmana Askandar SPOG, dan Dr. Era Catur Prasetya SPKJ, serta adikku tersayang Hanif Ibrahim. Alhamdulillah di sore hari ini Majalah Dokter, saya selaku pimpinan redaksi dari Majalah Dokter berterima kasih kepada para narasumber dan para partisipan sekalian untuk kehadirannya dalam acara webinar sore ini dengan tema Save the Savior. Webinar kali ini kita mengangkat tentang Save the Savior karena kita tahu dokter merupakan garda terdepan saat pandemi COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia sejak awal 2020. Nah, harapannya di webinar kali ini, baik dari sisi dokter sebagai seorang survivor maupun dari pelayan kesehatan, semuanya bisa di-sharing di sini dan semua partisipan dapat memetik hikmah dari itu semua. Selamat menikmati, selamat mengikuti acara webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marta atas sambutannya yang sangat membuat kita semakin bersemangat, khususnya di hari yang spesial, Hari Dokter Nasional. Nah, bicara tentang Hari Dokter Nasional, kita juga bisa mendengarkan sambutan dari Dr. Ahmad Husnu Romdoni, spesialis THT KL Konsultan FICS, ya, selaku Wakil Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Monggo dokter, layar dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Mas Hanif. Bisa didengar nggih suara saya? Nggih dokter, terdengar dengan jelas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat hadir pada acara yang diadakan oleh alumni majalah tim Majalah Dokter serta ID Surabaya ini. Yang saya hormati Dr. Pujo selaku senior dan pembicara pada acara sore hari ini, Dr. Brahmana senior saya, Ketua ID yang juga sebagai pembicara pada sore hari ini, Dr. Era Catur SPKJ
yang akan sharing pengalaman beliau yang luar biasa yang akan disampaikan di sore hari ini. Dr. Marta Kurnia, sejawat yang sangat hebat di tengah kesibukannya sebagai seorang klinisi juga masih menyempatkan untuk membantu sesama di UNER maupun di FK, serta para senior guru besar, sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Pada sore hari ini saya sangat berbangga yang perlu kita sikapi secara bijaksana dan dengan kepala dingin. Kita sebagai seorang klinisi, sebagai seorang yang terpelajar, perlu untuk bisa membuka wawasan seluas-luasnya, dan kami berharap dengan acara ini, Dr. Pujo, Dr. Brahmana, dan Dr. Era Catur bisa memberikan masukan kepada kami-kami ini bagaimana menghadapi tantangan yang ada di akhir tahun 2021 menuju 2022 dengan berbagai situasi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Para senior yang saya hormati, terkait dengan majalah dokter ini, kami akan mensupport sepenuhnya ide-ide maupun langkah-langkah ke depan terkait dengan kesulitan maupun hambatan yang sekarang sedang dihadapi oleh majalah dokter. Kami berharap Dr. Marta nanti bisa kita kerjasamakan lebih intens dan lebih baik Dr. Marta ke depannya, sehingga nantinya majalah dokter ini bisa lebih eksis, lebih bisa dinikmati secara online maupun secara offline. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan sangat berbangga terhadap acara yang diselenggarakan oleh majalah dokter ID Surabaya dan alumni pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat yang semaksimal mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Husnu Romdoni atas sambutannya dan juga membuka kegiatan diskusi pada sore hari ini, serta harapan dan doa khususnya kepada para rekan sejawat dari dokter seluruh Indonesia. Nah, baik, untuk menghemat waktu, mungkin kita bisa mengundang Dr. Era Catur Prasetya, spesialis kedokteran jiwa, untuk sharing-sharing tentang pengalaman beliau menjadi survivor COVID. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Hanif. Ya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas Hanif. Monggo dokter bisa menceritakan tentang pengalaman dan semangatnya untuk teman-teman maupun dokter-dokter yang hadir di kegiatan sore hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Hanif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Pujo, Dr. Brahmana, Dr. Marta, Dr. Romdoni, dan seluruh profesor, guru besar, para senior, teman-teman sejawat yang hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Dokter 71 tahun ID ya, insya Allah. Terus terang, untuk mengawali cerita ini memang agak bagaimana ya, karena saya menceritakannya berulang-ulang. Ada dua hal sebenarnya setelah kemarin, alhamdulillah kembali bisa pulih ya, meskipun kemarin mengalami kondisi COVID yang cukup berat, dan saya merasa sangat-sangat banyak pertolongan, baik itu dukungan moral maupun secara fisik ya, terutama ketika
saya ada di RIK 1 ya dengan Dr. Pujo ya, spesialis anestesi, kemudian perawat dan seluruh banyak sekali teman sejawat yang tidak hanya memberikan dukungan fisik, support benar-benar ya ketika ventilator sudah tidak memadai dan akhirnya diberi ECMO, ekstrakorporal membran oksigenator, dan alhamdulillah sampai akhirnya kembali pulih saat ini. Itu merupakan sebuah apa ya, mungkin judul yang paling tepat jadinya saya Save the Survivor ya, bukan the savior, sekaligus savior dan survivor. Nah, setelah saya beberapa kali bercerita begitu ya, terus kemudian saya nggak tahu ya kenapa kok akhirnya saya jadi apa namanya, beberapa kali banyak sekali yang ingin mendengar kayak semacam penderitaan gitu ya yang dialami begitu. Tapi saya menangkap sampai satu saat itu ada yang berkomentar gitu. Memang selama sakit itu apa pernah kayak mengalami kecemasan gitu ya, kemudian sedih kayak kesepian banget gitu ya. Terus saya bilang, bahkan di sebuah webinar saya cerita ya, saya bilang bahwa saya juga mengalami hal yang sama, bahkan saya mengalami delirium, dan pada saat itu saya sempat juga mencabuti semua yang nempel di badan saya, termasuk juga kateter dan sebagainya sampai berdarah-darah. Dan kemudian ada yang komentar, gitu kok diceritain sih, gitu ya. Saya agak terkejut gitu ya dengan kata-kata begitu gitu ya, karena saya jadi mikir begitu. Oh ternyata selama ini isu-isu terkait dengan kesehatan jiwa terutama ketika saya kayak cemas, kemudian depresif, itu masih jadi isu yang tidak seksi untuk dibicarakan. Kalau dalam obrolan kami itu masih stigmatized banget gitu. Orang-orang masih kayak agak gimana gitu ya ketika ngomongin tentang kesehatan jiwa gitu. Nah, maka dari itu, menurut saya yang sangat penting juga di hari ke-71 tahun ini adalah tentang bagaimana kita semua untuk break the stigma, untuk membongkar stigma terutama terkait dengan kesehatan jiwa. Karena saya adalah manusia, seperti halnya manusia yang lain yang juga bisa cemas, dan saya minum obat antisietas, bahkan ketika saya dirawat itu karena saya mengalami halusinasi yang banyak sekali, saya juga minum antipsikotik, olanzapin 1 mg. Dan faktanya hari ini saya tidak minum, saya dalam kondisi yang baik, dan itu hal yang sangat wajar. Saya ingin katakan bahwa sekali lagi, kesehatan jiwa, gangguan-gangguan terkait dengan kesehatan jiwa, itu sama dengan gangguan terkait dengan kesehatan fisik lainnya. Yang artinya siapapun bisa mengalaminya. Bahkan dokter, profesor, atau siapapun. Ya. Seperti halnya kecelakaan, musibah, dan semuanya. Ya, yang dokter bisa kecelakaan dong, yang nggak dokter juga bisa kecelakaan. Yang dokter bisa dong kena banjir, yang nggak dokter juga bisa kena banjir. Gitu. Siapapun bisa mengalaminya. Nah, sayangnya, ya ini saya sedikit sharing ya. Mohon maaf, saya izin untuk share screen karena sudah menyiapkan. Ini adalah saat saya dirawat. Ini saya dirawat juga oleh ini Dr. Brihastami, Dr. Mia, yang kebetulan juga psikiater yang merawat saya ya. Di awal-awal ada banyak sekali halusinasi tentang oh saya ada di mana, jangan-jangan saya ada di Bangladesh dan ingin dilukai dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata menurut beberapa jurnal yang saya temukan, 83% tenaga kesehatan di Indonesia sejatinya itu mengalami burnout. Gitu. Ya, kalau kita lihat di meta-analisis di sini, itu bahkan kalau di Southeast area, kita bisa melihat di sini angkanya antara 50% sampai 75% mengalami burnout. Itu. Dan sedihnya sampai hari ini kita masih menganggap sekali lagi isu-isu terkait dengan kesehatan jiwa itu sebagai isu-isu yang harus disembunyikan. Stigma ini kenapa berbahaya? Karena
Karena stigma lah orang-orang tidak akan mencari pertolongan ketika dia membutuhkan pertolongan. Padahal burnout itu terjadi faktanya karena kita semua yang sedang bekerja, membanting tulang, bersungguh-sungguh merawat pasien ini, telah melakukan sebuah kerja yang sangat hebat sebelumnya. Burnout itu terjadi semata-mata karena seseorang sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini gambaran burnout ya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukannya sampai akhirnya kita mengalami kondisi kelelahan, ya. Kemudian kita merasa seperti ada yang kosong dalam kehidupan kita, bahkan sampai kita merasa seperti zombie ya, seperti orang yang hidup tapi kemudian kita detachment, terlepas dari kehidupan dan lingkungan di sekitar kita. Jadi alih-alih berpikir bahwa burnout itu adalah sebuah kelemahan dari kita sebagai seorang tenaga kesehatan, faktanya burnout itu hanya menunjukkan bahwa kita tenaga kesehatan, dokter, sudah bekerja sangat keras. Saya bertemu dengan beberapa teman PPDS, dia bercerita betapa ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tidak mudah, ya. Dan kemudian ketika dia menilik perasaannya, kok aku jadi kayak gini ya Mas, kok aku jadi kayak gitu ya. Aku merasa berdosa banget kenapa aku nggak bisa mengelola emosiku dan sebagainya. Padahal sejatinya low motivation yang muncul, ya, ketidaknyamanan emosional yang muncul itu hanya membuktikan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang luar biasa, bahwa kita sudah sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Alih-alih menganggapnya sebagai sebuah kelemahan kita. Jadi, saya ingin kutip sedikit kata-kata Viktor Frankl. Dia adalah seorang psikiater di Perang Dunia I. Dia mengatakan, "But there was no need to be ashamed of tears." Tapi nggak perlu malu atas setiap tetes mata yang ada, but there was no need to be ashamed of tears. Jadi nggak perlu malu atas setiap tetes mata. For tears, karena setiap tetes mata bore witness that a man had the greatest of courage, bahwa manusia punya sebuah keberanian terbesar, yaitu the courage to suffer, keberanian untuk mengalami penderitaan. Jadi, save the savior, hentikan untuk memberikan stigma pada mereka yang mereka telah bersungguh-sungguh berjuang melewati hal-hal tersulit dalam kehidupannya. Dan yang paling sering selain burnout adalah compassion fatigue, ya, sebuah kelelahan yang terjadi karena kita terlalu berempati, karena kita terlalu memberikan semua energi compassion kita, welas kasihan kita dalam perawatan. Exposure to suffering yang terlalu sering, ability untuk berempati yang banyak, dan kemudian concern kita terhadap empati menyebabkan suatu saat nanti ini akan jadi sebuah tumpukan-tumpukan emosi yang menumpuk sampai akhirnya kita mengalami kelelahan untuk melakukan compassion fatigue. Dan gejalanya, ya, kita seperti orang yang sudah tidak bisa lagi. Siapa yang meninggal? Oh ya, udah. Tidak bisa lagi merasakan bahwa kita ini manusia yang punya sebuah perasaan welas asih. Kemudian kita juga mengambil alih trauma-trauma yang dialami oleh pasien-pasien kita. Ada pasien meninggal, rasa bersalahnya luar biasa. Ada yang dan sebagainya. Ini terjadi karena juga, ya, karena bukan kita lemah, bukan pula kita kemudian tidak memperhatikan diri kita, tapi terjadi karena kita melakukan itu terus-menerus, ya, dan sampailah di titik di mana kita mengalami hal ini. Nah, sedikit karena ada pesanan juga ya dari panitia untuk bercerita tentang apa yang saya alami. Jadi sebagai seorang survivor, sebagai penyintas, ini adalah apa yang saya alami. Ini pertama kali saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, tempat saya bekerja. Saya mengalami, ini adalah kedua kalinya saya mengalami COVID-19 confirm gitu. Awalnya ada sedikit pneumonia tapi tidak besar. Terus kemudian awalnya saya pikir saya tidak perlu untuk MRS karena yang pertama saya juga mengalami hal yang sama, saya cukup melakukan isolasi mandiri, tapi ternyata
apa namanya, kadar saya kok lupa ya, itu sangat tinggi sehingga akhirnya saya harus masuk rumah sakit. Ini saat saya dirujuk, dan saat dirujuk suasana parunya sudah, pneumonia sudah sangat hampir penuh begitu, dan ini adalah kondisi pasca intubasi. Nah, setelah diintubasi 2 hari setelah saya masuk, ternyata nafasnya juga, saturasinya tidak kunjung naik, bahkan sempat turun sekali di bawah angka 20, dan sudah tidak bisa lagi dipompa, sampai akhirnya diputuskan saya menggunakan alat namanya extracorporeal membran oxygenator, itu ECMO. Dan pada waktu itu, sebagaimana kita tahu, disampaikan bahwa kemungkinan berhasilnya sangat kecil, di angka 2 sampai kurang dari 20%, dan keluarga sudah dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk yang terjadi. Dan alhamdulillah setelah dipasang ECMO semakin membaik, dan ini di tanggal 28 Mei, 4 hari setelahnya saturasinya juga semakin membaik, dan ini di tanggal 31 Mei. Memang pada saat itu beberapa kali saya dicoba untuk dilakukan di ekstubasi. 28 Mei dicoba ekstubasi, setelah diekstubasi ternyata drop lagi ya saturasinya. Akhirnya dipasang lagi, reintubasi, kemudian di 31 Mei dicoba dilepas lagi, juga mengalami hal yang sama. Akhirnya di tanggal sekitar awal-awal Juni itu dilakukan ekstubasi, dan alhamdulillah saya pulih. Cerita detailnya apa yang saya alami mungkin ada di beberapa YouTube ya, yang dibuat oleh teman-teman juga ya, bagaimana di saat-saat itu saya juga mengalami banyak sekali delirium, halusinasi, fantasi dan sebagainya. Yang jelas saya merasa bersyukur sekali ya, terutama ketika di RIK, ruang isolasi khusus, saya merasakan betul ketika saya merasa takut ya, saya jadi baru tahu, oh ternyata begini tuh rasa takut yang dialami pasien-pasien ansietas selama ini gitu. Karena selama ini saya pikir seperti apa ansietasnya. Saya bisa ketika saya jadi pasien dan kemudian saya merasakan, oh begini rasanya. Dan memang itu nyata sekali. Dan itu nggak gampang untuk kemudian kita kelola. Gitu. Saya bersyukur sekali ternyata ketika dirik ya, kebetulan juga ibu-ibu yang merawat, bapak-bapak yang merawat, mas-mas yang merawat luar biasa ya. Kita dipijet kalau malam, padahal mereka menggunakan ini ya, apa sih namanya, APD lengkap gitu ya. Terus kemudian kita juga sampai saya begini, ya sudah saya tak makan banyak lah biar seneng gitu ya. Karena awalnya itu hanya sekedar hubungan tenaga kesehatan dan pasien, sampai akhirnya saya merasa menjadi sebagai sebuah keluarga di situ. Karena ya hampir 40 hari tinggal di ruang isolasi khusus. Dan saya yakin betul bahwa salah satu hal yang membantu untuk bisa segera pulih adalah ada sebuah ikatan yang baik antara kita, saya sebagai pasien ketika itu, dan tenaga kesehatan, dokter, kemudian saya merasa bersyukur sekali ya, ditengokin Dokter Pujo, kemudian Dokter Airi yang mengintubasi saya. Hampir tiap hari berapa jam ditelepon, ditanyain gimana Dek perkembangannya dan seterusnya. Gitu. Dan saya yakin betul dan bahwa sangat jarang, rarely can a respond make us something better. Sangat jarang respon itu, omongan, jawaban, atau mungkin apapun itu membuat segalanya jadi lebih baik. What makes something better? Apa yang membuat sesuatu itu jadi lebih baik adalah koneksi. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan penghakiman, judging ya atas kondisi seseorang, memberikan stigma, maka alih-alih kita melakukannya, maka yang paling penting dari pengalaman yang saya alami adalah bagaimana kita membangun koneksi. Koneksi before correction. Gitu ya, connection before correction. Koneksi sebelum koreksi. Dan di bagian akhir saya
pelajaran dan refleksi yang ingin sekali saya sampaikan adalah mari sama-sama kita breaking the stigma, menghancurkan stigma terkait dengan kesehatan jiwa. Karena ada begitu banyak jurnal, stigma terkait dengan kesehatan jiwa itu justru paling tinggi adalah di antara tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi sekali lagi, be open to conversation about mental health. Terbuka untuk bicara tentang kesehatan jiwa, terus kemudian berikan privilege pada orang yang sedang mengalami kondisi ketidaknyamanan terkait dengan kesehatan jiwa dengan memvalidasinya, mempercayainya, alih-alih, ayo semangat, ayo kamu hebat, ayo bisa lewat, dan sebagainya. Tapi kita berikan sebuah privilege untuk boleh kita untuk sedih, boleh kita untuk cemas, ya, kita manusia bisa mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Justru dengan kita memberikan ruang pada mereka yang mengalaminya, sejatinya kita akan membantu mereka untuk melewatinya dengan baik. Di bagian akhir, saya kutipkan sebuah kata-kata dari Theodore Roosevelt. Ya, ini adalah Dr. Airi, beliau yang mengintubasi saya pada waktu saya dirawat di ruang isolasi khusus 1. Dan ini adalah istri dan anak saya pertama. Saya kutip kata-kata Theodore Roosevelt, "It is not the critic who count." Bukan sebuah kritikus yang diperhatikan atau dihitung. Bukan juga not the man who point out how the strong man stumble. Juga bukan orang yang menunjukkan siapa yang terjatuh itu yang mendapatkan pujian. Atau where the door of deed could have done them better. Atau orang yang melakukan hal baik, mana yang kemudian dia lebih baik dibandingkan yang lainnya. The credit belongs to the man. Pujian itu diberikan pada laki-laki, pada manusia who is actually in the arena. Yang dia benar-benar ada di arena. Yang dia mungkin dinodai oleh debu, keringat, dan darah. Yang dia berjuang dengan sungguh-sungguh, paling baiknya dia akan mendapatkan piala dari pencapaian tertingginya. Paling buruknya mungkin dia gagal. Tapi seandainya dia gagal sekalipun, if he fail, at least fail while daring greatly. Kalaupun dia gagal dengan gagah berani. Sekali lagi, apapun yang kita alami, kita manusia, dan apapun itu bisa terjadi. Darah, debu, keringat, kecemasan, kesedihan, mungkin sekali kita alami. Dan justru ketika kita melewatinya, ya, mungkin kita gagal, mungkin kita berhasil, tapi tidak terlalu penting bagian itu. Yang paling penting kita melewatinya dengan gagah berani. Demikian, semoga bisa menginspirasi. Ya, terima kasih sekali Dr. Catur atas materinya dan sharingnya yang saya rasa sangat menginspirasi kita sebagai seorang dokter dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Seperti yang beliau kutip di akhir tadi, bahwa kita akan mencapai apa-apa yang kita perjuangkan, dan bila kita gagal pun, maka kita akan gagal dengan gagah berani. Ya, dan tadi di akhir ada akun media sosial Dr. Catur, mungkin yang belum follow bisa segera follow-nya dokter. Ya, sedikit promosi. Nah, baik. Kemudian kita bisa lanjutkan ke pemateri berikutnya, seorang ketua dari Ikatan Dokter Surabaya, yaitu Dr. Brahmana Askandar Cokroprawiro, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Ya, selamat sore dokter. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dokter Brahmana ini udah siap dengan mic-nya ini. Ya, monggo dokter kalau mau menceritakan pandangannya terkait COVID di Indonesia dari sudut pandang Ikatan Dokter Indonesia, dipersilahkan. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Dekan FK UNER, Bapak Wakil Dekan 1 FK UNER, kemudian Dr. Marta sebagai penggagas acara ini, Dr. Pujo, Dr. Catur, dan Mas Hanif, dan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan berbincang-bincang pada sore hari ini. Menurut saya acara ini luar biasa. Tadinya saya diundang, saya tanya, topik saya apa? Oh, tanpa topik khusus, tapi tanpa PowerPoint. Oke, kita ngobrol kalau gitu sifatnya, karena sharing ini sangat penting antara kita. Jadi begini, kalau saya akan bercerita karena ini diadakan khususnya Pak sebagai Hari Dokter ya, dalam rangka Hari Dokter. Nah, saya Hari Dokter itu, saya mempelajari Hari Dokter itu. Jadi Hari Dokter yang hari ini 24 Oktober itu sebetulnya adalah hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia begitu. Suara saya masih jelas ya, Mas Hanif ya? Nggih, dokter, terdengar dengan jelas dan ekspresinya juga terlihat sangat karena gambarnya semangat. freezing, gambar saya freezing. Semangat. Oke. Jadi Hari Dokter itu adalah Hari Dokter itu adalah hari lahir Ikatan Dokter Indonesia 71 tahun lalu, tepat pada hari ini 71 tahun lalu. Nah, kenapa penting sebagai Hari Dokter? Alhamdulillahirabbil alamin, kita itu profesi dokter itu hanya punya satu organisasi profesi. Itu sangat kita syukuri itu. Sampai saat ini masih satu organisasi profesinya. Organisasi profesi lain itu sudah ada yang 2, bahkan beranak lagi menjadi 3, beranak lagi menjadi 4, begitu ya. Kita masih tetap satu. Nah, sebetulnya satu ini harus kita manfaatkan. Kita harus bergotong royong, kita guyup, karena tantangan kita ke depan masih sangat besar. Nah, tentang COVID-19, kita mulai dengan COVID-19. Jadi sebetulnya COVID-19 ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebetulnya nyentil kita gitu ya. Jadi nyubit kita, ayo berubah begitu. Ayo dites, kita dites. Kegotong royongan kita dites, keguyupan kita dites, ketahanan kita dites, resilience ketahanan kita sangat-sangat diuji di seluruh negara. Karena sistem kesehatan manapun di seluruh dunia, baik di luar negeri negara maju maupun di Indonesia, itu semua diuji dengan COVID itu. Dan kita lihat sempat pasti semua negara mengalami kewalahan. Di kita yang paling utama 2 kali mengalami kewalahan, yang terakhir kemarin periode Juni sampai Agustus. Dan kita tahu bahwa dokter banyak yang mendahului kita. Mudah-mudahan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dokter itu ada yang menyebut garda terdepan karena paling depan merawat pasien, ada yang mengatakan garda paling belakang karena harusnya protokol kesehatan dan lain-lain itu yang paling depan. Tapi okelah, apapun peran dokter itu sangat penting. Kita melihat suatu ujian itu sebetulnya juga merupakan suatu kesempatan, ujian. Jadi kalau kita diuji, itu kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk apa? Yaitu kita kesempatan, kalau kita tangguh, kita itu sudah semacam mendapat latihan begitu ya, diimunisasi. Oh, kalau ada masalah kita akan lebih tangguh lagi. Mungkin seperti demikian. Nah, COVID-19 itu menyerang semua aspek ya, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan semua. Bahkan sebetulnya kalau saya lihat di kita itu masyarakatnya tidak daplek-daplek amat loh ya. Kalau kita lihat Amerika itu lebih daplek-daplek Amerika itu ya. Kemudian Inggris itu lebih daplek-daplek. Tapi di kita itu mungkin masih nurut. Vaksin ya, semua vaksin. Kalau ada nolak di sana sini ya mungkin cuma 1-2 vaksin itu. Nah, peran dokter apa? Peran dokter di semua lini. Di semua lini. Kita tidak cukup hanya sebagai klinis medis murni, tetapi kita juga harus memberikan edukasi ke masyarakat. Tidak ringan memberikan edukasi ke masyarakat dengan COVID, dengan informasi kembang sangat cepat, tidak tahu salah, tapi yang jelas sudah berkembang sangat sehingga itu dipahami yang salah, pahami benar, demikian yang pahami sebagai salah. Nah, itu peran kita sebagai dokter untuk melakukan edukasi. Nah, alhamdulillah di IDI Surabaya itu dibantu oleh semua teman-teman IDI Surabaya, semua dokter-dokter di Surabaya, semua perhimpunan, kita itu pada saat itu bisa
melakukan edukasi itu di 155 kali siaran di radio kita itu. Kemudian di TVRI 7 kali. Jadi kita berusaha memberikan edukasi ke masyarakat apa hal-hal yang betul. Nah, kemudian juga yang kedua, ternyata kita tidak cukup dengan itu, tetapi di saat ini adalah dunianya dunia media sosial begitu ya. Sebetulnya media sosial kita ID Surabaya itu punya Instagram ID Surabaya. Tapi ternyata kita pikir tidak bisa populer di kalangan muda karena isinya itu terlalu agak nuei isinya itu ya. Kayaknya ada nuei begitulah. Karena isinya nuei itu mungkin bahasa Jawa ya, apa bahasa Indonesia. Seolah orang terlalu tua. Mungkin terlalu tua. Nah, kemudian kita ya, Dok. ya, karena kemudian kita merekrut teman-teman dari mahasiswa FK UNER juga ya, dan beberapa pihak yang lebih muda-muda sehingga isinya muda. Kita membuat lagi Instagram yang lebih muda isinya itu. Jadi ada ID Surabaya Edu Klinik itu ya, dengan TikTok-nya dan lain-lain. Saya disodori selalu minta ACC dulu kontennya ke kami begitu. Kadang-kadang kita juga wah, dunia memang sudah berubah, memang gap-nya itu ya, antara yang umur 70, umur 40, 50 saya, kemudian ke era Mas Catur, era yang Mas Hanif, itu pasti sudah gap-nya sudah berbeda. Tapi kita harus mengisi gap-gap tersebut dengan masing-masing segmennya. Ya, nah terima kasih, edukasi ini sangat penting. Kemudian yang kedua, dokter itu untuk kita semua juga memang harus sebagai kolaborator. Saya yakin semua dokter dimanapun perannya pasti berkolaborasi, pasti. Tidak mungkin dokter itu bisa hidup sendiri, nggak mungkin sama sekali. Karena apa? At least misalnya, oh saya ini praktek sendiri, nggak butuh koordinasi sana-sini, saya praktek pribadi, tidak mungkin. Karena di situ pasti punya perawat, di situ pasti punya teman, mungkin punya rujukan yang harus dirujuk, saya ngerujuk kemana, saya harus kerjasama mungkin dengan BPJS kalau klinik, Vaskes primer, dan lain-lain. Tidak mungkin, harus mampu berkolaborasi. Itu tantangan kita memang. Tantangan kita. Nah, kemudian dokter itu juga scholar ya, sarjana, akademisi. Jadi dokter itu kita kalau ada informasi betul-betul harus mencermati. Apakah informasi ini benar? Apakah ini informasi sudah ada kajian ilmiahnya, dan lain-lain. Kita tidak boleh ketika misalnya ada suatu berita, oh obat A ini bagus, minum obat A, begitu ya, kita ikut nyebarkan begitu ya ke masyarakat umum. Oke, kalau nyebarkannya ke grup WA, dokter-dokter untuk didiskusikan sesama dokter bagaimana, tetapi jangan disebarkan ke masyarakat, kemudian ke media sosial dan lain-lain. Jadi karena harus dikaji secara ilmiah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya dokter ini bahasa Jawanya gembuk ya selama COVID-19 itu gembuk ya. Gembuk itu dalam artian apa? Dirinya sendiri sakit, merawat orang sakit yang jumlahnya luar biasa, dan satu hal, di tengah semua ketidakpastian, kan ada yang pasti. Kalau sakitnya tifus enak, obatnya ABC begitu ya. Sakit di bidang saya misalnya apalah miom, ada protapnya ABC, jelas. Nah, COVID ini protapnya tiap 3 bulan bisa berubah ini. Panduannya tiap 3 bulan bisa berubah ini. Apa yang kita kerjakan sekarang ternyata 3 bulan lagi salah begitu. Nah, ini tantangan tersendiri ini untuk kita ini. Tapi paling tidak kita harus bisa mempertahankan. Nah, kemudian yang kita diuji juga itu adalah kesejawatan. Nah, kalau saya melihat bukan hanya urusan COVID saja. Sebelum COVID melanda, itu PR-PR kita banyak sebelum COVID melanda itu. Yang paling utama itu adalah kesejawatan menurut saya di tengah kondisi zaman yang sudah berubah. Zaman saya kuliah, mungkin Dr. Marta juga kuliah dulu ya, mungkin saya enggak ada medsos, enggak ada komputer ya, PowerPoint aja enggak ada gitu ya. Jadi pada saat itu mungkin lebih damai ya, karena kan tidak ada masalah apa-apa. Nah, sekarang ini sangat gampangnya klik, sangat gampangnya forward, sangat gampang upload. Ini ada plus, ada minusnya. Kesejawatan sangat penting di sini. Jadi sebagai informasi, tahun 2017 sampai tahun 2021 itu ada 18 kasus mediko-etiko-legal di Surabaya itu. Dan kita pelajari, ya ada unsur kesejawatan di sana juga, banyak. Bahkan ada yang berkepanjangan juga, itu masalah kesejawatan juga. Nah, kemudian itu sampai 18 kasus.
Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan. Kita tenang, COVID ini ada hikmahnya ini. Selama COVID itu surat yang berkop polisi atau surat yang berkop lembaga hukum di meja di Surabaya itu berkurang selama Maret 2020 sampai Agustus 2021. Selesai turun kasusnya ini, dalam 3 minggu ini sudah ada 3 lagi yang ada di meja kami itu. Jadi ini membuktikan bahwa tantangan dokter ke depan, hati-hati betul, mediko, etiko, legal. Nah, ini selain satu kesejahteraan harus kita jaga. Yang kedua, profesionalisme kita harus kita jaga. Profesionalisme itu sebetulnya tidak murni keahlian kita semata. Iya, kita tetap harus kompeten, nanti saya akan bercerita ya. Tetapi sebetulnya karakter, kemudian niat baik kita, terus nggak usah neko-neko, itu sangat penting sebetulnya itu dalam hal menjaga profesionalisme kita. Dan satu hal, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu dengan atas, dengan samping, dengan di bawah kita. Termasuk dalam hal ini dengan pasien. Betul-betul harus care dengan pasien. Tidak boleh simpati, tetapi empati dengan pasien, care kepada pasien. Rata-rata mediko etiologi legal yang saya cerita 18 tadi, plus ada 3 baru ini, 21, itu kira-kira sebagian besar itu masalahnya di komunikasi, itu kalau kita pelajari itu. Artinya, kalau saja komunikasinya lebih baik, tidak sampai terjadi hal yang sangat menguras energi itu. Menguras energi loh, kalau sudah kita kena mediko etiko legal itu menguras energi. Saya nggak bayangkan yang bersangkutan, kita sendiri, Dr. Pujo sebagai BHP 2A di Surabaya, pontang-panting begitu ya, dipanggili ke pengadilan, dipanggili ke polisi, dan lain-lain, itu menyita waktu itu. Jadi tolong kita sama-sama, saya pun banyak belajar juga, kita sama-sama belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Nah, di mediko etiko legal juga ada unsur kesejawatan. Kok bisa? Karena begini, contoh kecil, kita itu harus profiling pasien kita. Dalam artian begini, kita tidak boleh menjelekkan sejawat kita. Ya meskipun sejawat kita salah, kita telepon langsung. Ini kok apa no gini ya, kan kita telepon itu langsung ya. Tetapi jangan kemudian kita saling menyalahkan di depan pasien dan lain, rasanya tidak elok dan itu sumber menjadi masalah begitu ya. Jadi rasanya kesejawatan dan komunikasi ini sumber masalah mediko etiko legal yang harusnya bisa dicegah. Mudah-mudahan kita banyak belajar mengenai hal ini. Pasti tidak mungkin kita langsung ahli begitu ya, tetapi kalau kita mau berkomunikasi yang baik ke sejawat kita, ke pasien kita, insya Allah kasus-kasus mediko etiko legal tidak terjadi. Yang perlu diingat, dokter itu terikat banyak sekali aturan. Banyak sekali dokter itu. Mulai aturan apa? Undang-undang praktek kedokteran, kemudian undang-undang tenaga kesehatan, kemudian undang-undang konsumen, kemudian peraturan menteri kesehatan, peraturan gubernur, peraturan pemerintah kota, kabupaten, itu semua adalah produk hukum. Produk hukum itu adalah ketika dilanggar konsekuensinya bisa hukum. Nah, itu yang menjadi tantangan kita karena terikat banyak sekali aturan. Bahkan salah satu yang pendidikannya pun diatur undang-undang itu pendidikan dokter loh. Itu ya kalau kita lihat ya. Yang profesi lain tidak banyak yang pendidikannya diatur oleh undang-undang. Berarti kita itu di mata negara penting. Kita di mata negara penting sehingga prosesnya pun diatur oleh undang-undang. Jadi menurut saya ayo kita semangat meskipun kita terikat banyak aturan, undang-undang dan lain-lain. Saya yakin kalau kita guyup, kita gotong royong, kita komunikasi yang baik, insya Allah ada solusi sehingga mungkin ke depan kita menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang mungkin agak terakhir itu kode etik. Mari kita sama-sama betul-betul mempelajari kode etik. Kode etik kedokteran Indonesia terakhir masih tahun 2012, di situ banyak pasalnya masing-masing. Paling tidak begini kalau saya berpesan itu, sempatkan membaca setahun sekali saja, ngecas baterai gitu ya. Mungkin awal tahun atau pas tahun baru membaca kode etik kedokteran Indonesia begitu ya. Kita baca. Mungkin nggak baca setiap hari, tapi kita baca setahun sekali. Nah, tantangan kita itu juga
media sosial. Hati-hati betul dengan media sosial itu. Media sosial kalau untuk dokter, ya apapun tidak boleh menyinggung orang lain. Yang kedua, yang kadang-kadang perlu harus diperhatikan, unsur reklame dan lain-lain juga harus diperhatikan. Kemudian yang penutup kita itu dituntut saat ini internasionalisasi. Masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah berlangsung ya. Jadi termasuk faktor unsur kesehatan. Kita lihat di berita, kemudian untuk dokter asing mungkin akan juga lebih mudah masuknya dan lain-lain. Dan tantangan kita dituntut kualitasnya, kompetensinya setara dengan produk di luar negeri. Setara dengan lulusan di luar negeri. Karena kalau enggak, kita akan tersingkirkan dengan adanya dokter-dokter asing. Ini tantangan bagi kita. Kenapa? Kurikulum itu bisa diperbaiki. Sangat bagus kurikulum kita mencontoh asing itu bisa. Kemudian critical thinking mahasiswa itu bisa dilatih sedemikian bagusnya. Tetapi kita itu punya titik lemah dalam hal fasilitas kesehatan kita. Kita dituntut setara dengan produk luar negeri, dikala tempat pendidikannya berbeda dengan di luar negeri. Berbeda dalam artian mulai fasilitasnya sampai pembiayaan dari pasiennya, begitu ya. Sebagai contoh begini, bagaimana dokter di Indonesia, dokter di Indonesia harus bisa operasi robot. Robotnya tidak ada satupun misalnya di rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia ya. Dokter di Indonesia harus mahir laparoskopi. Nah, laparoskopi itu kita alatnya juga lama tidak diperbarui di rumah sakit kita pendidikan dan lain-lain, dananya juga mahal begitu. Jadi itu tantangan juga. Sekarang kalau kita join diskusi ya, ini mungkin dalam saya bisa bercerita di bidang saya ya. Kita join tumor board gitu ya dengan Vietnam, kemudian misalnya dengan Amerika, jangan diomongkan lagi. Itu diskusinya sudah sampai pada targeted terapi. Ini harusnya ini mutasinya di sini precision medicine, ini mutasinya di sini obatnya ini, mutasinya di sini obatnya ini, begini dan lain-lain. Nah, dokter Indonesia sulit mengikuti, meskipun kurikulumnya ada, teorinya ada. Bagaimana pengalamanmu begitu? Loh, pengalamannya enggak banyak. Kenapa enggak banyak? Loh, pasiennya enggak mampu. Loh, kok enggak mampu? Enggak di-cover sama pembiayaan manapun. Nah, ini juga tantangan tersendiri. Jadi kita ini dituntut setara, tetapi harus diingat, rumah sakit tempat pendidikan kita, dokter segala strata, 1 SP1, SP2, berbeda loh dengan rumah sakit pendidikan di luar negeri yang mohon maaf sudah mungkin unlimited dari segi pembiayaannya, kemudian dari segi alatnya unlimited. Nah, tetapi ini juga tidak bisa membuat kita patah semangat. Tetap harus semangat. Jadi jangan terus, angel. Nah, ini kalau saya suka memakai pepatah begini ya, karena ada 2 pepatah ya, satu pesimistik, satu optimistik. Pesimistik itu, wah ini bisa tapi angel, sulit ini. Bisa tapi sulit. Satu lagi, kalau kita optimistik, ini sulit tapi bisa, gitu ya. Jadi kita pakai sulit tapi bisa aja. Saya tidak tahu caranya bagaimana, harus kita sana sulit tapi bisa, begitu ya. Ini kalau sisi optimistiknya. Jadi menurut saya, mari kita maju bersama-sama. Kesejawatan harus betul-betul kita jaga, tidak boleh kendor sama sekali, komunikasi kita tingkatkan, kode etik kita jaga, dan kemudian mari kita mengupgrade diri kita masing-masing di luar plus minus apapun fasilitas kita di negara kita dan lain, kita tetap harus semangat. Jadi mudah-mudahan kita bisa tetap kedokteran di Indonesia bisa lebih maju. Sebagai informasi terakhir, anggota di seluruh Indonesia itu ada 193.000, dan itu di 52,5%-nya itu ada di Pulau Jawa, 101.000 itu ada di Pulau Jawa. Jadi memang distribusi juga menjadi masalah. Ya ini jadi nanti mungkin diskusinya juga ke depan tantangan kedokteran adalah distribusi. Tidak mudah distribusi ini mengatasinya. Perlu peran semua sektor. Mungkin kalau dari saya cerita ngalor ngidulnya seperti ini ya, mudah-mudahan kita bisa ada bahan diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana atas insight-nya. Tadi lumayan banyak yang beliau sampaikan, mulai dari kesejawatan, profesionalisme, kemudian media sosial, bahkan hingga tantangan
di masa depan dengan dokter-dokter asing. Sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan selaku dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Hanif. Assalamualaikum, Dr. Brahmana, Dr. Pujo, Bapak Wakil Dekan 1. Matur suwun sudah mewakili tadi. Saya agak terlambat karena baru sampai. Dr. Marta juga ini, Ibu Direktur Humasnya FK UNER ini. Moga-moga dilanjut, saya mendengar aja, ini luar biasa. Dari cerita-cerita Dr. Era Catur Prasetyo, Dr. Brahmana luar biasa. Nanti akan ada yang luar biasa lagi nih, Dr. Pujo ini. Oke, monggo dilanjut aja, Dr. Hani. Baik, setelah ini merupakan penyampaian diskusi dari Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, yang juga merupakan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian MPPK. Nah, setelah dari Dr. Pujo menyampaikan materi, mungkin dari Prof. Budi Santoso bisa menyampaikan tanggapannya terkait diskusi yang disampaikan oleh 3 narasumber hebat di sore hari ini. Monggo Dr. Pujo, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Bus, Bapak Dekan, yang terhormat Dr. Romdoni, Dr. Romdoni, Wadek, sejawat saya, Dr. Brahmana, ini Ketua ID Cabang Surabaya, Ketua POGI Surabaya, salah satu Ketua POGI Pusat, Kepala Departemen, wis buarang kali. Kalau ada gajinya itu numpuk gaji. Yang terhormat Dr. Marta yang luar biasa. Dr. Marta ini sekarang ya tahu punya jabatan penting di universitas, tetapi yang lebih penting jabatannya adalah pemimpin redaksi majalah dokter. Saya bangga sekali dengan majalah ini. Majalah ini adalah majalahnya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sekarang Dr. Lisa Yamani dan Dr. Henry serta teman-teman yang memegang, ya, artinya sebagai ketua dan ketua pelaksana. Mudah-mudahan terus maju alumni kita. Dari majalah ini muncul banyak ide, termasuk kapal kita. Jadi kapal kita yang ya saya bilang ikonnya UNER, bukan lagi Fakultas Kedokteran tetapi UNER. Jadi siapapun bangga dengan kapal yang luar biasa. Saya bilang si Ubrit karena kecil sudah kemana-mana. Jadi inspirasinya dari majalah dokter, termasuk Dr. Marta ini yang sebagai pendiri. Baiklah, pertama saya mungkin dan juga saya sapa semua. Ada guru besar yang hadir, mungkin teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini. Pertama, perkenankan saya mengucapkan ikut berduka cita kepada seluruh pahlawan COVID, baik masyarakatnya yang telah gugur, terutama tenaga kesehatan. Semoga mereka mendapatkan tempat di sisi Allah, tempat yang terbaik. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada semua stakeholder. Saya bilang ini pahlawan kita juga. Semua stakeholder, terutama nakes, rumah sakit dan sebagainya, pemerintah, petugas, saya kira polisi, tentara, semuanya bekerja sama. Kemudian akademisi saya kira juga ikut berpikir, wartawan juga ikut menyebar berita baik, dan masyarakat tentunya. Tanpa dukungan masyarakat yang luar biasa, terutama masyarakat Surabaya, saya kira COVID di tempat kita tidak seperti sekarang ini. Ini luar biasa dan kebanggaan. Kita bangga sekali COVID bisa, meskipun tetap harus tidak boleh jumawa.
Baik, kalau misalnya diperkenankan saya mau share screen ya. Baik, ya ini refleksi diri ya, diri saya dan kita semuanya. Selamat IDI yang ke-71, apa yang sudah dilakukan IDI 71 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah semakin maju? Tetap gitu-gitu saja atau semakin mundur? Rasanya mundur yang kalah, majulah. Ya, tetap gitu-gitu saja ya enggak. Jadi kita tentunya semakin maju. Dulu ya seperti itu, seperti yang kaca yang disimpan, disterilkan, sekarang sudah berubah. Sekarang sudah hampir semua rumah sakit sudah elektronik medical recording. Banyak sekali lah kemajuan-kemajuan yang kita capai. Mengikuti negara ini juga, saya kira zaman dulu tidak ada jalan tol, sekarang ada jalan tol. Dulu kita kuliah naik sepeda, jalan kaki, sekarang sudah enggak. Tapi sekarang sepedaan lagi, cuma sepedanya berubah. Sepedanya sepeda mahal kan, sepedanya Prof. Busuri, sepeda kelas. Jadi dulu sepedaan, sekarang balik sepedaan lagi. Tapi saya kira cukup banyak, baik di bidang kedokteran tentunya. Cuman yang jadi masalah memang parameter kesehatan. Ini parameternya adalah kemajuan itu tentunya dari parameter. Parameternya berubah enggak? Kalau yang sederhana saja dari angka kematian ibu, ini rasanya kok sulit ya. Jadi masih lamban sekali penurunannya. Apalagi angka kanker. Saya kebetulan satu bidang dengan Dokter Brahmana. Jadi parameter-parameter ini masih ketinggalan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Saya tadi mendengarkan Dokter Brahmana bagaimana di Vietnam ya. Vietnam itu yang seperti itu sekarang udah. Malaysia dulu sekolahnya di tempat kita. Banyak teman-teman saya yang di Malaysia. Ya sekarang jadi tokoh-tokoh semuanya angkatannya. Sekarang sudah enggak lagi, mereka enggak ngirim lagi. Kalau yang dikirim ke sini mungkin yang enggak diterima di sana. Jadi ada kemajuan, tetapi sebetulnya semuanya maju dan kemajuan kita mungkin masih juga tertinggal kalau dibandingkan yang lain. Ini saya kira tantangan tersendiri. Nah, mungkin sedikit review ya. Ini saya senang sekali dengan gambar ini dari Dr. Hari Paraton. Kalau era dulu kita ini dokter itu ya pasien itu nurut ya, diapakan aja nurut. Ya. Dokter paling pinter, kadang-kadang komunikasi nggak ada, ditanya marah-marah. Ya. Era berikutnya adalah customer, ya, pasien itu sebagai customer, bukan pasien lagi. Jadi mulai masuk era bisnis ini. Jadi saya bayar, saya harus mendapatkan sesuatu. Kira-kira seperti ini. Jadi harapan pasien itu sangat tinggi sekali. Ya. Dan ini mulai masuk ke macam-macam ya saya laporkan. Kadang-kadang dokternya mulai defensif ya. Nah, ke depan harapannya hubungan antara pasien dengan dokter ini adalah partnership ya. Patient center care saya kira kita sudah sering mendengarkan ini. Jadi kita mengutamakan kepentingan pasien itu ya. Kemudian tetap profesional, tadi sudah dijelaskan Dr. Brahmana, kompetens. Jadi ada mutual trust and faith antara kita dengan pasien. Di luar eranya sudah seperti ini ya. Jadi dari yang dulu intuition medicine, dasarnya gejala-gejala, masuk ke evidence based, dan sekarang di luar sudah precision medicine. Tadi seperti disampaikan, di sana sudah memeriksakan DNA. Jadi DNA mapping seseorang itu sudah ada semuanya. Itu digabungkan dengan data-data dan sebagainya. Belum lagi model-model pengobatan yang lain. Nah, ini kira-kira fakta dan tantangan yang kita hadapi ya.
fakta yang ada, trust ke profesi ini menurun. Ya. Banyak tuntutan, tadi Dr. Brahmana menyampaikan, ya untung pada saat COVID ini berkurang, tetapi sekarang sudah mulai muncul lagi. Bullying tidak hanya dokter, tetapi seluruh tenaga kesehatan, dimarahi, dikaplok, dibanting, dipukul. Ya. Zaman dulu, saya masih ingat dulu, satu lembar koran bukan jawab pasti waktu dulu ya. Terima kasih kepada dokter ABC, perawat ini, rumah sakit yang telah merawat ibu saya sampai meninggal. Meninggal itu terima kasih. Kalau sekarang enggak, Dokter Pujo dituntut karena malpraktek, kira-kira seperti itu. Ya, tantangan dan fakta yang lain adalah kita masuk di disruption era digital. Saya lihat tadi ada dokter pokoknya digital. Kemudian era Internet of Things, ya, artificial intelligence, ya. Ini tantangan semuanya, ya. Dan ada kesenjangan baik internal maupun global yang tadi seperti saya sampaikan. Belum tentu dokter-dokter yang di Irian sana itu sama dengan dokter yang di Surabaya, yang di Jakarta. Jadi ada kesenjangan yang internal kita juga ada kesenjangan. Kemudian apalagi global jelas tadi kita bandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Vietnam. Ya. Di sisi lain industrialisasi. Ini luar biasa. Industri yang paling sustain itu adalah kesehatan. Ya, kesehatan dan barangkali pendidikan. Ini luar biasa industri ini. Industri yang lainnya bisa bangkrut, ketinggalan zaman, tetapi kesehatan, pendidikan itu terus berkembang. Dan ini menjadi ya sasaran yang seorang industrialiawan itu pasti akan melirik ini. Ya. Dan secara tidak langsung ini menyebabkan terbawanya kita juga menjadi serba transaksional. Kadang-kadang pasien ini dianggap komoditas dan persaingan ini luar biasa. Persaingan antar rumah sakit, persaingan antar nakes dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan akan paling tidak berkurang. Tambah lagi hot issues ya tadi yang sudah disampaikan. Dokter asing, rumah sakit asing, kemarin kita berdiskusi cukup keras kemudian satu SIP dan sebagainya. Ya memang seperti yang disampaikan Pak Wadek tadi, kita harus open mind ya menghadapi, tetapi juga harus menjaga tentunya. Ya. Tidak melepas begitu saja, juga tidak artinya setuju, dulu istilahnya setuju untuk tidak setuju. Tetapi tantangan ke depan rasanya sulit dibendung. Yang penting bahwa kita tidak tergerus betul sama sekali dengan isu-isu industrialisasi ini, tetapi profesi kita tetap harus kita jaga. Kemudian sistem kesehatan, JKN, BPJS, saya kira bagus ya sistem ini. Hanya memang masih dalam kondisi yang mencari keseimbangan. Semuanya berharap keseimbangan ini nggak terlalu lama. Jadi tercapainya cepat. Kalau terlalu lama, nanti yang muncul adalah masalah-masalah. Dan sampai sekarang yang ada hanya masalah-masalah saja. Dan mudah-mudahan keseimbangan ini cepat tercapai. Ya, cepat tercapai. Otonomi daerah. Ya, daerah-daerah yang maju mungkin nggak ada masalah, tetapi bagaimana di daerah-daerah yang kapal kita sudah menjelajah kemana-mana, kita bisa melihat. Saya sendiri kebetulan sebagai komite penempatan dokter spesialis, kita melihat di daerah jauh sekali, ada kesenjangan yang luar biasa. Dan kalau kita mengandalkan otonomi daerah memang agak sulit. Oleh karena itu saya pernah mengusulkan kesehatan ini adalah sektor yang sangat strategis, harusnya memang
dikendalikan dari pusat. Jadi ya equal di semua daerah. Pendidikan dokter juga demikian, sudah sangat berubah. Zaman saya dulu ya nggak bayar atau bayarnya murah sekali, sekarang sudah berbayar semuanya. Ya, dan mahal. Dulu pada waktu wajib kerja, semuanya mudah diatur. Tapi pada saat sukarela, itu langsung drop hanya tinggal 10 atau 25%. Saya tidak menyalahkan, memang semuanya sekolah bayar. Sekarang setelah lulus harus ke susah lagi, saya kira. Nah ini yang saya kira butuh pemikiran. Saya berharap bahwa industrialisasi tadi yang dikatakan rumah sakit asing, dokter asing, menarik devisa supaya nggak ke Malaysia, ke Singapura, itu mudah-mudahan kalau kita bisa menarik betul devisa itu bisa untuk memperbaiki pendidikan dokter, sehingga pendidikan dokter ini betul-betul baguslah, pendidikan dokter bagus, murah, dan kita bisa berharap banyak kepada lulusannya. Kalau masih bayarnya mahal seperti sekarang, ya agak susah mungkin. Distribusi dokter sampai sekarang sulit sekali. Tadi seperti disampaikan Dr. Brahmana, bahwa kelihatannya kita kekurangan dokter secara jumlah penduduk. Tapi sebetulnya kita kelebihan di satu tempat, kekurangan di tempat lain. Artinya apa? Distribusi ini memang susah sekali, parah sekali. Saya kemarin ada waktu diskusi dengan beberapa di kepulauan, pada waktu kapal kita mau ke kepulauan di Madura, kita mau melakukan survei terlebih dahulu. Apa yang disampaikan? Pak, yang penting harus ada tindakan pengobatan pada waktu kapal ke sana. Kita menunggu sekali. Artinya apa? Memang sulit ya. Memang yang di Jawa Timur aja seperti itu, apalagi yang di daerah timur sebelah sana. Ya. Jadi memang agak sulit. Saya tertarik dengan di Cina, itu daerah-daerah yang sulit, itu didekatkan penduduknya. Jadi memang kalau enggak ya memang sulit dijangkau. Mereka didekatkan, kemudian disentralisasi sehingga semua layanan itu bisa dengan mudah. Saya pernah mendengar di sebuah radio Cina. Nah, di sisi lain kesejahteraan dokter juga kita satu tempat praktek. Saya juga khawatir juga ya, tetapi kita tidak boleh gelisah. Kita pikirkan. Saya 30 tahun yang lalu di Jerman itu memang kalau orang yang praktek di luar tidak akan operasi di rumah sakit. Kalau yang operasi di rumah sakit tidak akan praktek di luar. Tetapi equal, penghasilannya equal dan mereka sejahtera. Nah, apakah kita bisa? Ini yang tantangan kita. Nah, jawabannya apa? Kembalilah tadi sudah diceritakan oleh Dr. Brahmana. Profesionalisme, ya. Profesionalisme itu basicnya ini ada clinical competence, jadi kompetensi, dan ini harus terus-menerus berkembang. Communication skill, tadi Dr. Brahmana sudah menceritakan, banyak sekali gap komunikasi, baik vertikal, horizontal, ya, terutama dengan pasien dan keluarga pasien. Kemudian ethical dan legal understanding, kita ya membaca ini. Jarang kita mempelajari ini, dan saya sendiri setelah jadi pengurus baru baca ini. Pilar-pilarnya ya excellent, humanism, accountability, dan altruisme. Ini baru kita sebutkan medical profesional. Nah, kompetensi saya kira juga sama tetap, ya. Profesional yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri. Ya. Komunikasi lagi-lagi juga baru pilar-pilarnya adalah yang lain-lainnya. Nah tadi juga Dr. Brahmana sedikit menyinggung tentang kode etik. Ya Mbok Yao pernah dibacalah kode etik ini. Barangkali ini secara umum saya sampaikan. Ada beberapa pasal. Pertama, kewajiban umum, ada sumpah dokter di situ, standar profesional yang tertinggi. Jadi kalau kita pakai model kuno itu sebetulnya sudah tidak etis lagi. Kemandirian profesi, ada virujukan, MLM dan sebagainya, itu sudah salah semuanya. Memuji diri, perbuatan melemahkan psikis dan fisik, ya, bijak dalam penemuan baru, keterangan pendapat yang valid.
Ini kewajiban umum, ada 12 kalau nggak salah. Kemudian kewajiban terhadap pasien, konsul dan rujukan. Jadi kita tidak, artinya mesti tahu kemampuan kita, ya, kebebasan beribadat dan sebagainya, rahasia jabatan, pertolongan darurat. Ini kewajiban kita terhadap pasien. Ya. Kemudian kewajiban dokter terhadap sejawat, tadi Dr. Brahmana sudah menjelaskan. Jangan pernah berkomentar, waduh kok diginikan, siapa dokternya? Ini bahaya, ini bahaya. Jadi banyak sekali hal-hal masalah-masalah medis yang diawali dari statement-statement yang sebenarnya ada yang tidak sengaja, tetapi ada juga yang sengaja. Banyak juga yang tidak sengaja, hati-hati. Nah, kalau kita melihat ada sejawat kita nggak benar, apa kita biarkan? Enggak. Ya. Kalau bisa disampaikan ke organisasi, itu perlunya organisasi. Dan organisasi saya kira akan secara bijak, bukan katanya ini kamu begitu, enggak. Dan kita sifatnya mungkin lebih ke arah pembinaan, klarifikasi, dan sebagainya. Nah, kewajiban terhadap diri sendiri saya kira menjaga kesehatan, mengikuti perkembangan. Jadi kita harus update terus, nggak bisa statis. Ya. Kesenjangan antara kita dengan lingkungan kita di luar global ini saya kira nggak bisa kita terus seperti itu. Jadi ini yang saya kira harus diperhatikan. Nah ini barangkali yang terakhir, saya kira Bismillah, kita selalu mulai dengan Bismillah, selalu berdoa, selalu bersyukur kita sudah jadi dokter, kita sudah jadi dokter spesialis, bahkan subspesialis mungkin, ya. Tetapi bersyukurnya itu tidak hanya bersyukur gitu saja, tetapi tentunya diupayakan dalam bentuk melakukan tindakan profesi yang sebaik-baiknya. Selalu update dan selalu berupaya terus, ya. Jadi tidak berhenti. Kita niatkan ingin menolong sesama, dan insya Allah rezeki akan mengikuti. Saya kira Bagus sering bercerita ini. Rezeki itu tidak harus uang, ya. Keselamatan kita, kenyamanan kita, keluarga kita, dan sebagainya, itu sebuah rezeki. Jadi jangan selalu diukur dengan uang. Kita sebagai dokter, saya kira tetap harus low profile, merendah. Ya, jangan, itu kalau tidak saya operasi, pasti mati ibunya, itu enggak lah. Ya. Cure itu sometimes saja, relief itu seldom. Tetapi care itu yang penting. Jadi selalu kita care ke pasien. Dengan care yang bagus, itu juga mengurangi ketidaknyamanan dengan pasien. Care yang bagus mulai dari mana? Mulai anamnesis. Dari anamnesis yang baik itu sudah kelihatan. Waduh, dokter ini kok apa? Dan itu sebagai piutang. Seandainya ada sesuatu, kita tidak mampu lagi, kita mungkin akan terselamatkan. Dan bahkan pasien itu akan berterima kasih. Saya berharap menjadi dokter yang baik, bukan sekedar sukses. Definisi saya sukses itu terkenal, pinter, laris, sugih. Itu semuanya sangat mudah dicapai. Kepingin terkenal, waduh masuk media sosial, Dr. Pujo di pinter, sekolah terus, ya. Banyak sekali, mudah sekali dicapai. Tetapi kalau tidak disertai dengan moral dan etik yang bagus, saya kira semuanya itu akan mudah sekali sirna. Dan kadang-kadang akan berbalik menyerang kita. Dari UNER saya kira ini luar biasa, excellence with morality. Jadi kita harus excellent, tetapi moral kita juga harus tetap kuat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan. Matur nuwun. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya paling tidak buat saya dan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pujo atas materinya yang cukup menarik. Bagaimana dokter di era kekinian, apakah semakin maju, tetap di tempat saja maupun mundur. Ya, harapannya di momentum Hari Dokter Nasional ini, para dokter di Indonesia semakin maju. Nah, sekarang mungkin Prof. Budi Santoso berkenan untuk memberikan
tanggapannya dan sambutannya terkait peringatan Hari Dokter Nasional ke-71 yang jatuh di tahun 2021 ini. Ini monggo Prof. Budi Santoso. Baik, waktunya pendek sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan mungkin saat disapa atau saat menyapa tadi, apa yang disampaikan oleh Dr. Era Catur, Dr. Brahmana, dan terakhir Dr. Pujo, saya pikir cukup mewakili apa yang menjadi tantangan, menjadi harapan kita semuanya. Saya hanya meng-highlight dua hal saja. Yang pertama, saya banyak belajar dari Dr. Pujo. Saya juga sering diskusi sama Dr. Brahmana tentang pentingnya berkomunikasi. Masalah-masalah justru muncul karena kita kemampuan communication skill kita itu kurang, atau minimal kita mungkin tidak memperhatikan karena keterbatasan waktu. Jadi tolong masalah komunikasi itu menjadi hal yang penting dalam apapun juga. Dari Dr. Brahmana sangat bagus sekali kalau ada beberapa hal yang terkait dengan kesejawatan kita, mungkin kita bisa telepon gitu. Saya itu belajar dari Dr. Pujo banyak tentang bagaimana berkomunikasi khususnya dengan pasien-pasien begitu. Saya pernah sekali dengan Dr. Pujo, kelebihan kita dengan yang senior itu cuma satu. Senior itu karena waktunya sudah sangat sedikit, nggak mampu menjawab konsultasi per WA, per telepon. Nah, itu perhatikan kalau ada orang-orang yang mungkin menanyakan konsultasi apa melalui HP atau apa, itu tolong dijawab dengan baik dan benar. Dan saya yakin dengan komunikasi yang baik, tentu masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, masalah-masalah yang berkaitan dengan etika mungkin tidak akan terjadi, dan kalaupun toh sudah terjadi, insya Allah penyelesaiannya akan lebih baik. Dan terakhir saja, itu menjadi pedoman saya juga, bekerjalah mungkin dengan niatan untuk menolong sesama, beribadah, rezeki itu akan menyusul. Dan saya sudah mempraktekkan ini. Sudahlah kerjakan apa yang terbaik. What the best we can do, sudah. Yang terbaik yang kita punyai, insya Allah rezeki akan menyusul. Itu aja, Dr. Hanif, waktunya sangat pendek, tentu diskusi yang berikutnya akan banyak diperlukan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Budi Santoso atas sambutannya, meskipun singkat tapi sepertinya sangat mengena. Nah, baik, untuk menghemat waktu, dokter dan rekan sejawat di sini bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Kita buka sesi pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan, mengingat waktu juga mau menjelang maghrib. Ya, silahkan. Mumpung di tengah-tengah kita banyak sekali pemateri-pemateri yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Ada Dr. Brahmana Askandar, ada Dr. Era Catur, dan Dr. Pujo. Ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dan pandangan. Bagaimana bisa mewujudkan kedepannya pelayanan kedokteran yang semakin humanis, kemudian merata di seluruh Indonesia, dan semakin terjangkau di masyarakat. Karena sementara ini banyak yang menganggap bahwa dokter termasuk golongan-golongan yang elit dan susah untuk dijumpai. Ya, silahkan. Boleh komentar aja. Nih. Jadi saya kira memang regulasinya ya, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pendidikan sampai setelah kita lulus, itu saya kira penting sekali. Dulu ada wajib kerja, saya masih mengalami wajib kerja sarjana 1, wajib kerja spesialis juga ada. Dengan itu mungkin artinya pemerataan itu akan berjalan dengan baik, ya, meskipun hanya dalam waktu katakanlah setahun atau 2 tahun atau 3 tahun.
Tetapi setelah itu daerah itu akan berkembang dengan bagus. Ya. Dan tentunya ini dimulai dengan hulunya. Ya. Jadi model pendidikannya kalau sudah sekarang, saya nggak bisa menyalahkan fakultas kedokteran yang harus narik, universitas harus narik, karena modelnya sudah seperti itu, mereka harus hidup dengan sendirinya. Nah, dan biayanya luar biasa mahal, peralatan yang dibutuhkan juga mahal. Nah, kita berharap mudah-mudahan ada regulasi yang bagus, sehingga ini adalah, kesehatan ini adalah sektor yang sangat vital, ya, sangat vital, sangat esensial. Mestinya ya memang peran negara ini cukup besar di bidang kesehatan kedokteran ini. Nah, ini yang kita berharap ke depannya, sehingga kesehatan bukan sesuatu yang sepele ya, tetapi kesehatan pendidikan ini hal yang sangat vital dan memang membutuhkan pemikiran tersendiri seperti yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, semuanya diatur oleh negara. Dan mudah-mudahan peran negara ini besar sekali di sini, sehingga tidak membiarkan, kita sering mendengarkan isu fakultas kedokteran dimanapun juga jadi sapi peran, jadi income generator dari sebuah universitas. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Jadi pendidikan kedokteran betul-betul prioritas segala macamnya, sehingga setelah lulus pun juga dia menjadi orang yang sangat dihargai, bisa dengan mudah bekerja di tempat lain meskipun hanya sebentar. Dan model-model ini saya kira yang rasanya perlu dipertimbangkan lagi. Itu mungkin, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Pujo. Apakah dari Dr. Brahmana maupun Dr. Catur ada tanggapan mengenai hal tersebut? Boleh menanggapi sedikit ya, Dr. Hanif ya. Ya, silakan. Jadi ini menurut pendapat saya pribadi, komunikasi kita ke pasien itu, empati kita itu harus baik. Bahkan kalau kita itu harus bersaing dengan dokter asing, kelebihan kita itu adalah komunikasi. Sesama orang Indonesia pasti lebih enak. Jadi artinya komunikasi itu betul-betul harus luar biasa menurut saya. Tidak cukup baik, harus luar biasa. Luar biasa itu jangan kebablasan loh ya. Tidak boleh kalau kebablasan. Simpati tidak boleh, empati maksimal. Jadi karena apa? Karena itu adalah modal dasar kita yang tidak dimiliki oleh dokter asing. Coba bayangkan, pasien Indonesia itu menurut saya lebih senang berkomunikasi dengan kita, orang Indonesia, begitu, dibanding dengan berkomunikasi dengan orang asing. Sama-sama kemampuannya atau bahkan kemampuannya tidak beda jauh, kita lebih di bawah sedikit saja. Kalau komunikasi kita lebih bagus, mungkin pasien lebih senang ke dokter Indonesia. Itu menurut saya nambahin demikian. Jadi ayo mari sama-sama kita berkomunikasi, tapi satu sisi juga tidak boleh kebablasan. Ya, itu mungkin begitu dari saya. Terima kasih, Mas Hanif. Ya, terima kasih banyak Dr. Brahmana. Intinya adalah untuk menguatkan komunikasi. Apalagi tantangan kedepannya adalah dengan dokter asing. Ya. Dari Dr. Catur, apakah ada tanggapan? Silahkan. Ya, baik, sedikit menyambung dari Dr. Brahmana, saya jadi ingat ya pada waktu kita di tsunami Aceh ya, ketika banyak sekali dokter asing datang, mungkin bisa dibilang satu-satunya dokter yang tak tergantikan itu psikiater waktu itu, gitu. Karena memang yang menggunakan komunikasi sebagai terapi dan sebagainya memang kita psikiater gitu. Jadi benar sekali gitu. Bahkan ketika dokter asing psikiater misalnya ingin masuk, itu juga sangat sulit dan butuh sekali untuk kemudian bantuan dari kita. Jadi memang saya sepakat, dan mungkin tidak hanya tentang bicara ya, tapi juga tentang bagaimana kita mendengar. Bicara dengan sadar, mendengar dengan sadar, dan kita berkomunikasi tidak untuk menjawab, tapi karena kita ingin mendengar. Demikian sih. Ya, terima kasih banyak Dr. Catur atas jawabannya. Ya, baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, bila ada Dr. Niko di sini, Dr. Niko ini tokohnya digital medicine. Wah, ya silakan Dr. Niko bila ingin berpendapat. Monggo. Halo Dr. Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Brahmana Rupaidi, Dr. Rera Catur, Dr. Marta. Saya mengapresiasi saja acara ini dengan acara Selamat Hari Dokter Nasional ini. Kita makin bersemangat untuk memegang prinsip altruism dari diri kita sebagai dokter. Betul, era kebaruan ini tantangan buat para dokter untuk profesional sekaligus tetap memegang nurani sebagai dokter untuk tidak menjual profesi kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bila sudah tidak ada tanggapan, pertanyaan maupun pernyataan lain, mengingat waktu di daerah Surabaya maupun Jawa Timur khususnya sudah memasuki waktu maghrib, bisa kita akhiri diskusi mingguan yang diadakan oleh majalah dokter bertajuk Save the Savior yang kebetulan juga bertepatan dengan Hari Dokter Nasional. Nah, oleh sebab itu saya ingin menutup dengan sedikit pantun. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Saya Hanif Ibrahim mewakili seluruh kru yang bertugas di sore hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional ke-71 di tahun 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gus, terima kasih Dr. Pujo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Catur, Dr. Hanif ya. Terima kasih Dr. Marta. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Host boleh di-end meeting. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih, hebat. Salut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.